Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini ibu akan bahas contoh soal yang kemarin belum sempat dibahas ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mungkin ibu mau ganti ini sudutnya, jangan pakai 60, pakainya 30 aja ya, pakainya 30. Oke teman-teman, jadi kita akan mencari resultan dari ketiga gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita bikin adalah kolom dulu. Nah, kita harus bikin kolom. Nah, ini adalah kolom untuk sumbu X, dan ini adalah kolom untuk sumbu Y. Nah, oke, kita mulai lihat dari F1-nya ya. F1, kita harus memproyeksikan vektor F1 terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi F1 kalau kita proyeksikan ke sumbu X namanya F1X. Ya, namanya F1X. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y namanya F1Y. Nah, itu vektor-vektor inilah yang dimasukkan ke dalam tabel. Jadi di sumbu X untuk vektor yang pertama namanya F1X dan F1Y. Nah, kita harus menentukan yang mana yang pakai cos dan yang mana yang pakai sin. Oke, sebelum itu kita lihat dulu sudut yang berhimpit dengan vektornya itu apa? Sumbu X atau sumbu Y. Jadi misalnya ini vektor yang ini, nah kita lihat ini itu dia berhimpit antara vektor dengan sumbu apa? Sumbu X ataukah sumbu Y. Nah, kalau kita bikin sudutnya begini, berarti dia berhimpitnya dengan sumbu X. Maka sumbu X-nya yang kita gunakan rumus F1 cos 30. Oke, kenapa X yang pakai cos? Karena sudut ini berhimpit antara vektor dengan sumbu X. Makanya Fx-nya yang cos. Kalau misalnya ya ini juga begitu ya. Ini begini, sumbu X sudutnya itu ada di antara vektor dengan sumbu X, maka dia pakainya cos. Kalau misalnya gambarnya begini, nah tetanya di sini, ini A, ini X, dan ini Y. Nah, karena sudut tersebut diapit oleh vektor A dan sumbu Y, maka rumusnya udah nggak pakai yang ini lagi. Rumusnya dipakainya jadinya AX AY. Lihat, tetanya kan berhimpitnya ke sumbu Y ya. Berarti A cos Y. Kalau satu sudah pakai cos, maka yang lainnya otomatis pakainya sin. Theta ya. Gitu ya. Jadi rumus ini tidak baku. Tergantung dari penempatan sudutnya. Kalau sudutnya ada di antara vektor dan sumbu X, maka sumbu X-nya yang kita pakaikan cos. Tapi kalau sudutnya berhimpit antara vektor dengan sumbu Y, maka sumbu Y-nya yang kita gunakan cos. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita balik ke sini. Karena tadi Fx-nya sudah pakai cos, maka F1-nya otomatis pakai sin. F1 sin 30. Oke, nanti diisinya mungkin bisa nanti. Kemudian kita cari sekarang F2. F2, lihat teman-teman, F2 itu berhimpit dengan sumbu Y. Artinya F2X-nya nilainya langsung otomatis 0. F2Y-nya nilainya berapa? Sesuai dengan soal. Berapa? 5 Newton. Oke. Kemudian
Sudah ya, vektor 2 sudah. Sekarang vektor yang ketiga, F3. Kita proyeksikan ke sumbu X, F3X. Kita proyeksikan ke sumbu Y, namanya F3Y. Nah, sekarang kita mau tahu nih, yang pakai cos, yang X atau yang Y. Kita lihat di sini sudutnya berhimpit antara vektor dengan sumbu apa? Dengan sumbu X. Maka sumbu X-nya pakai cos lagi. F3 cos 30. Kalau X-nya sudah pakai cos, berarti Y-nya kita pakai sin. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja angkanya. F1-nya 12 cos 30 setengah akar 3. Berarti 6 akar 3 Newton. Di sini F3-nya berapa? 12 juga ya. 12 kali setengah akar 3. Sama dengan 6 akar 3 Newton. Di sini F1 berarti 12 dikali sin 30 setengah. Berarti hasilnya 6. Nah, di sini F3-nya 12 sin 30 setengah, hasilnya 6. Nah, ini teman-teman udah tahu, udah dapet udah dapet isi tabelnya ya, yang ini. Nah, yang ini kita sudah menyelesaikan mencari komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi yang itu udah kita dapat ya. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa resultan pada sumbu X dan berapa resultan pada sumbu Y. Oke. Nah, di sini kita cari Fx. Lihat Fx, F1, Fx-nya ada pada sumbu X positif. Di sini positif, di sini positif, di sini positif. Di sini negatif, di sini negatif ya. Teman-teman lihat F1X itu ada di sumbu X positif, berarti dia positif. F2X ada di sumbu Y positif, berarti dia positif. F3X, di sini F3X ada di sumbu X positif. Berarti Rx-nya sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X. RY-nya gimana RY? Nah, sekarang kita lihat yang nih, F1Y ada di sumbu Y positif, berarti F1Y ditambah F2Y-nya mana? Nah, ini F2Y-nya masih di sumbu positif, berarti ditambah F2Y. Nah, F3Y-nya mana? Nah, F3Y-nya di sini nih, kan proyeksinya begini ya. Berarti sini F3Y, dia ada di sumbu Y negatif. Berarti dia Berarti dia min F3Y. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya teman-teman. 6 akar 3 ditambah 0 ditambah 6 akar 3. 12 akar 3. RY-nya F1-nya 6 ditambah 5 dikurang 6. Berarti ini coret sisa 5 Newton. Berarti kita sudah dapat nilai Rx-nya sama sudah dapat nilai RY-nya. Berarti kita sudah menyelesaikan semua proses, yang ini sudah, yang ini sudah. Kalau kita sudah dapat Rx dan RY-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus besar resultan. Oke. Besar resultan, mana tadi dia?
dia hilang nih catatannya. Oke ya, jadi tadi kita sudah dapat bahwa nilai Rx nya itu adalah 12 akar 3, RY nya adalah 5 Newton gitu ya. Nah sekarang kita mau cari besar resultan itu rumusnya kan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah RY kuadrat sama dengan Rx nya berapa tadi? 12 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti akar 144 12 kuadrat ya, sama 3 kuadrat kali 3 ditambah 25, berarti akar 4 3 2 3 4 ditambah 2 5, berarti sama dengan akar 457 Newton. Dah selesai ya. Kalau kita mau mencari arahnya ya, biasa kalau cari arah ini kita butuh kalkulator ya. Tan theta sama dengan RY per Rx. RY nya berapa tadi? 5 dibagi 6 akar 3. Nah ini kan tan theta ya, tan theta sama dengan, berarti kalau kita mau cari berapa besar sudutnya, tan min 1 5 per 6 akar 3. Nah ini biasanya kita harus pakai kalkulator ya teman-teman ya. Nanti kita dapatkan berapa sudutnya. Contoh misalnya sudutnya 17 derajat misal ya, contoh, berarti di sini resultannya itu begini. Itu resultan ini 17 derajat. Nah misalnya gitu ya teman-teman ya, gambar resultannya jadinya arah resultannya seperti itu. Oke, kemudian mungkin mau dijelaskan tentang dimensi kemarin ya teman-teman ya. Oke, dimensi ya. Jadi dimensi apa kemarin ya? Tekanan ya. Oke, dimensi tekanan misalnya. Ya, tekanan kita harus tahu dulu rumus tekanan. Tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. Ya, mungkin supaya teman-teman gak terlalu bingung ya, kalian sebenarnya harus hafal dulu rumusnya. Ya, jadi F itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. Terus dibagi A itu kan luas ya teman-teman ya, jadi F itu gaya, A itu luas. Nah biasanya teman-teman itu harus bisa membedakan yang mana yang besaran, yang mana yang satuan, terutama untuk yang M ini. Kalau M ini kan adalah massa, satuannya adalah kilogram. Nah nanti jadi teman-teman jangan sampai salah. Biasanya kalau ibu pribadi, ibu lebih cepat nentuin apakah dia dimensinya itu ml atau t dari satuannya. Ya, dari satuannya, karena kalau tiba-tiba gravitasi seperti ini, kan ibu nggak ngafalin dimensinya gravitasi itu apa. Ya, yang ibu hafal itu, yang ibu tahu itu satuannya. Ya, maka kalau di sini dalam besaran, ya kita rubah jadi dalam satuan dulu. Satuannya massa apa? Kilogram. Satuannya gravitasi kayak gini ya, gravitasi meter per second kuadrat.
luas meter kuadrat, gitu ya. Nah, tadi gravitasinya meter per second kuadrat, dibagi A satuannya meter kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan lagi, kilogram massa per second kuadrat per meter kuadrat, gitu ya. Berarti kita naikin nih, kilogram meter per second kuadrat dikali, ini kan kalau naik ke atas dibalik ya, berarti 1 per meter kuadrat. Berarti ini kalau dicoret sisa 1 di bawah ya, sisa 1 di bawah, berarti sisa kilogram nih. Kilogram dimensinya apa? Kilogram itu kan dimensi massa, berarti M ya. S itu apa? S itu waktu, berarti T pangkat min 2 karena dia ada di bawah ya teman-teman ya. Kemudian M kuadrat, ini kan meter ya, bukan massa, meter, berarti besaran panjangnya sisa min 1. Buku min 1, iya karena yang lebih, maksudnya M coret M itu M nya ada di bagian bawah. Nah biasanya kalau di dalam dimensi itu penulisannya MLT ya teman-teman. Jadi mungkin lebih baik kalau kita merubahnya jadi L1 T min 2. Itu kalau dia tekanan ya, kalau misalnya dia tekanan. Kalau misalnya dia usaha ya, kalau dia usaha itu kan rumusnya W sama dengan F kali S ya, F kali S. Berarti F nya itu kita jabarkan dulu ya, M kali G kali S. M itu apa? Massa, berarti massa kilogram. Gravitasi satuannya meter per second kuadrat. S itu kan jarak ya, atau perpindahan, berarti satuannya meter. Berarti satuannya kalau digabung kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Berarti kilogram dimensinya massa, meter dimensinya L, second dimensinya T pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena S-nya ada di bagian bawah. Gitu ya. Kalau kemarin mencocokkan antara apakah nilai usaha itu sesuai dengan nilai energi ya, misalnya W itu apakah sama dengan energi, kita ambil energi potensial aja yang gampang ya teman-teman ya. Energi potensial, jadi rumus W itu kan F kali S, EP itu M G H. F ini kita jabarkan lagi rumusnya jadi M kali G kali S. M G H. Sebenarnya kalau dari sini aja kelihatan kalau sama ya, karena kan sama-sama M, G nya sama, S itu jarak atau perpindahan, ini juga ketinggian, satuannya sama gitu maksudnya. Oke, ini dalam bentuk besaran. Kalau kita rubah jadi bentuk satuan, berarti massa satuannya kilogram, gravitasi satuannya meter per second kuadrat, jarak satuannya meter, sama dengan kilogram meter per second kuadrat meter. Nah kalau kayak gini, ini dalam bentuk satuan. Baru kita rubah ke dalam dimensi. Kilogram itu kan massa, berarti dimensinya M. Meter itu kan panjang, berarti L pangkat 2 dikalikan S nya T pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena S nya ada di bawah, sama dengan ini kilogram M massa kuadrat L kuadrat S pangkat 2 T pangkat min 2. Min karena S nya di bawah ya, maka dari itu rumusnya sama. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.